Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaiful Anwar, NPM 2013024043, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Lampung, angkatan tahun 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Terlihat pada gambar ini aktivitas yang dilakukan oleh seorang bayi, yaitu aktivitas sedang makan makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian, apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Yuk, kita belajar sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan, yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan pada manusia dibagi menjadi 6, yaitu yang terdiri dari yang pertama rongga mulut, kemudian kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Mari kita ulangi. Yang pertama tadi terdapat rongga mulut, kemudian ini adalah kerongkongan atau yang disebut esofagus, kemudian lambung, ini usus halus, ini adalah usus besar, kemudian makanan yang kita makan akan bermuara di anus. Selanjutnya rongga mulut. Kita bahas satu persatu mulai dari rongga mulut. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Bagian-bagian rongga mulut itu sendiri terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Di rongga mulut terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam mulut, tepatnya bersamaan dengan kelenjar air liur. Nah, ini dia. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi. Tepatnya yang disebut dengan gigi geraham untuk mengunyah. Lidah dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau hyalin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase hyalin berfungsi untuk mengubah amilum karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Selanjutnya, gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu gigi seri yang terdapat di depan, kemudian gigi taring yang terdapat di sebelah dalam gigi seri, kemudian yang pada ujung yaitu gigi geraham untuk mengunyah makanan fungsinya. Ini dia penjelasannya. Gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berbentuk lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Gigi geraham berbentuk rata bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri
4 buah gigi taring, serta 8 buah gigi geraham. Kemudian pada orang dewasa terjadi penambahan jumlah gigi pada orang dewasa, yaitu 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Jadi yang bertambah adalah jumlah gigi geraham pada orang dewasa. Perbedaan gigi anak-anak dan orang dewasa. Gigi pada anak-anak masih berupa gigi susu. Gigi pada orang dewasa berupa gigi tetap atau disebut dengan permanen. Bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi terdiri dari 1. Mahkota gigi. Ini disebut mahkota gigi. Kemudian yang kedua, leher gigi dan akar gigi. Bagian terluar gigi dilapisi oleh email gigi. Kita lanjutkan pelajaran kita. Selanjutnya menuju kemana makanan setelah dikunyah di rongga mulut, yaitu menuju kerongkongan esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Ya, dari mulut makanan menuju ke lambung melalui kerongkongan. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Selanjutnya, lambung. Lambung sendiri terdiri dari beberapa bagian. Ada pintu lambung, katup pilori, tubuh lambung, serabut otot longitudinal, dan yang lain-lain. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerak-gerak meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung dan getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin yang memiliki fungsi sebagaimana fungsinya masing-masing. Kemudian usus halus. Makanan dari lambung yang telah terbentuk bubur makanan tadi kemudian masuk ke usus halus, kemudian dicerna sebagai dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus terdiri dari yang pertama usus 12 jari, yaitu yang disebut duodenum, panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas itu mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan lipase. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak dan memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Selanjutnya, selain duodenum, ada juga usus kosong yang disebut jejunum. Dalam usus kosong terjadi kembali pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu enzim laktase, enzim sukrose, dan laktase. Selanjutnya, usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut dengan villi. Villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada usus halus terdapat umbai cacing atau yang disebut usus buntu, yang kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar.
Agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Kemudian usus besar yang disebut dengan kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Selanjutnya organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Ini dia anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Apabila terdapat salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.